Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sadili dengan NPK 1960560003019 dengan NIM 2020106131300054, bidang studi pendidikan biologi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 11A, fase F, materi transportasi zat melalui membran, dengan submateri transfer pasif di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Erwin. Mana Erwin? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Guru akan mengecek kehadiran peserta didik kalian terlebih dahulu. Nanti jika ada yang dispen, bilang dispen. Kalau ada yang sakit, bilang sakit ya. Almira, Ani, dispen ya. Anjasya, Aulia, Diandra, dispen. Danianti, Elvian, Erwin, Fadil, Spen, Fajar, Fakih, Pasti Aulia, Pasti Aida, Gulam, Gracia, Haikal, Jihan, Karima, Spen, Marcelia, Maisya, Mirna, Muhammad Judan, Muhammad Galib, Muhammad Fajri, Spen ya. Muhammad Gusti Hikmal. Baik, berarti yang izin atau dispen ada 9 ya, tidak apa-apa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru tunjuk, Marcelia ada? Silakan untuk dipimpin teman-temannya ya sebagai dirijen. Silakan maju ke depan dulu. Ya, seluruhnya untuk berdiri terlebih dahulu. Kemudian nanti kita menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik, terima kasih Marcelia. Silakan boleh duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita kaitkan terlebih dahulu dari materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang organel sel dan fungsinya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang organel sel. Nah, aku ingin bertanya, organel apa yang letaknya paling luar di dalam sel atau di luar sel? Apa namanya? Membran sel. Apa? Membran sel. Jadi membran sel ini adalah salah satu bagian organel sel yang letaknya paling luar. Nah, ada yang tahu fungsinya? Cung, angkat tangan. Ada yang tahu fungsinya? Ya, Nadifa? Untuk melindungi gangguan dari luar. Untuk melindungi gangguan ya dari zat dari luar ataupun ada zat asing yang masuk. Nah, selain melindungi ada apa lagi? Ya, Zena? Mengatur keluar masuknya zat. Mengatur keluar masuknya zat. Nah, ini ya, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari sebuah konsep di mana bagaimana sel ini mengatur cara keluar masuknya zat keluar dan masuknya itu tidak secara otomatis. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu. Kalian pernah membuat teh celup? Mana ya membuat teh celup? Biasanya ketika kalian mencelupkan teh, apa yang akan terjadi? Perubahan airnya menjadi warnanya berarti menjadi apa? Coklat. Kan awalnya bening ya. Ketika kalian masukkan teh itu menjadi coklat. Itu kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Karena perubahan konsentrasinya ya. Jadi di dalam tehnya ya nanti akan berpindah dari teh menuju ke airnya. Kemudian ada lagi fenomena yang mungkin sering kalian lakukan di rumah. Kalian merendam, contohnya merendam timun di dalam air garam. Lama-kelamaan nanti timunnya itu akan layu atau lunak. Nah, kenapa bisa demikian? Ada yang tahu kira-kira? Masih bertanya-tanya ya, kenapa? Nah, karena ya, jadi sekarang nanti yang akan kita lakukan sebuah percobaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian bisa menemukan atau mengetahui konsep yang namanya difusi dan osmosis. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu, yaitu dengan melakukan sebuah percobaan sederhana tentang difusi dan osmosis ini. Yang kedua, nanti kalian bisa menganalisis hasil percobaan, kemudian nanti kalian menerapkan bagaimana sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertukaran zat nanti yang ada pada percobaan yang akan kalian lakukan. Ya, baik, sebelum kita memulai percobaan, Pak Guru punya sebuah video. Nanti silahkan ketika video ditampilkan semuanya, kalian memberikan tanggapan ya untuk videonya. Baik, saya putar dulu videonya. Video yang kedua. Siapa yang pernah praktikum melihat sel bawang merah ditetesi air garam?
Ya. Baik, tadi video yang pertama, apa tadi video yang pertama isinya? Ada sebuah gelas berisi air, kemudian dimasukkan bubuk kunyit. Apa hal yang menarik yang bisa kalian pahami atau ambil dari video tersebut? Ada? Coba. Rahasia apa yang kamu ambil, rahasia yang ada di video tadi, kunyit? Kunyitnya itu masuknya secara lambat. Kunyitnya masuknya secara lambat, nggak langsung turun ke bawah ya, tidak langsung turun ke bawah, tapi secara lambat menyebar ke seluruh bagian air seperti itu. Ada lagi yang menangkap atau mengambil dari video tadi? Tidak ada. Nah, sekarang yang video kedua tadi apa, praktikum apa? Mengamati sel umbi bawang merah. Apa yang terjadi di dalam video tersebut? Ketika diteteskan garam, Ketika diteteskan garam, selnya akan masuk. selnya akan mengkerut. Nah, itu. Ada yang tahu alasannya kenapa kok bisa mengkerut? Kenapa? Kalau tadi ya, berarti di persepsi tadi, ketika diteteskan dengan air biasa itu akan mengembung, tetapi dengan air garam kok bisa jadi mengkerut? Ada yang tahu? Karena konsentrasi garamnya lebih tinggi. Konsentrasi garam lebih tinggi. Ya, jadi bisa menarik. Apakah benar konsentrasi garam yang tinggi itu bisa menarik airnya yang ada di dalam sel? Nah, itu nanti yang akan kalian buktikan sendiri di dalam percobaan hari ini, yaitu tentang difusi dan osmosis. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Berhitung ya. Nanti setelah Pak Guru sudah menghitung, silahkan nanti langsung berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan dari sana 1. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya, baik, sudah berkelompok ya? Ya, coba Pak Guru akan ngecek kelompok 1. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, Pak Guru akan membagikan LKPD. Silahkan nanti untuk dibaca secara lengkap. Nah, kalian sudah mendapatkan LKPD-nya. Coba lihat ke depan terlebih dahulu. Ini Pak Guru akan menjelaskan secara singkat. Untuk langkah kerjanya, kalian mengamati proses difusi dan osmosis. Yuk langsung bekerja. Silahkan untuk bekerja. Hati-hati, jangan sampai pecah. Yuk, langsung. Airnya yang difusi dulu. Kenapa? Labelnya kurang. Ya, nanti minta sama kelompok coba. Masa cuma bawa 1? Di tas. Ambil dulu nggak apa-apa. Sok, di tas ambil.
Bapak langsung ambil mana di tasnya, ambil aja. Udah, labelin dulu, mana labelnya? Udah, labelin tulis. Oke. Ini yang garam ya? Oke, garam. Nah, oke. Nah. Baik. Sudah? Ini sudah siap? Coba yuk teteskan bareng-bareng, mana itu yang sirupnya mana? Sirupnya yuk teteskan bersama, secara bersamaan. 1, 2, 3, mana? Ya, dah, tutup. Dah? Tadi udah di itu? Udah di, belum ada perubahan tapi ya? Sedikit atau sedikit? Oke, dituliskan, nanti dituliskan di situ. Gitu. Yang ini gimana, ada perubahan apa enggak? Alfian. Apa perubahannya apa? Lebih menyebar. Lebih menyebar. Kalau yang ini apa? Oh, ngendal. Oke. Kenapa kira-kira? Kenapa Wijaya? Sirupnya? Sirupnya. Ini yang berwarna ya? Ya, nggak apa-apa. Dah. Tinggal diamati berapa menit lagi? Baru 6. Baik anak-anak, sudah selesai semua ya? Nah, baik. Sebelum presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya gini, ada peraturannya. Nanti berpasangan dengan temannya yang laki-laki, ya laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian siapkan satu pulpen. Ya, siapkan dengan satu pulpen. Ya, siapkan satu pulpen. Kemudian nanti dengarkan, ketika Pak Guru menyebutkan kata sikut, pegang yang sikut. Kemudian ketika menyebutkan kata sakit, memegang perut. Nah, kalau sudah nanti Pak Guru menyebutkan sikat, nanti baru diambil pulpennya. Baik, persiapan yuk, fokus. Siap ya? Siap? Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, pertama ya. Baik. Didengarkan dulu. Sikut. Sakit. Sikat. Yo, pijit. Yo, sambil dipijit. Sambil pijitnya yang benar. Pijit yang keras nggak apa-apa. Yang keras juga apa-apa. Sambil pijit. Sudah ice breakingnya cukup? Cukup. Ya, baik, kita mulai saja presentasinya. Dimulai dari kelompok random ya, Pak Guru milihnya tidak selalu dari kelompok 1. Coba random Pak Guru pilih kelompok 4 terlebih dahulu. Silahkan untuk yang mewakili kelompok 4 bisa maju ke depan. Zena dan juga Maisha, silahkan maju ke depan. Silahkan yang lain sambil menyimak ya untuk yang disampaikan oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan difusi dan osmosis pada hari ini. Saya Zena Salma Artanti. Saya Mesya Putri Wulandari. Selamat mengikuti presentasi ini.
Kan oleh Zena. Baik teman-teman, melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya yaitu proses osmosis. Pada larutan garam 0%, kentang itu setelah 20 menit kita larutkan ke dalam cairan itu, maka kentang itu akan berubah menjadi lebih membesar atau kaku. Nah, hal ini disebabkan karena air yang ada di luar kentang itu masuk ke dalam kentangnya. Karena air itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada kentangnya. Jadi air yang di luar kentang masuk ke dalam sel kentang. Yang kedua, pada gelas B, pada cup B, itu larutan garamnya sebanyak 5%, kentangnya itu menjadi lebih menyusut dan lebih keriput. Hal ini disebabkan karena kandungan air yang ada di dalam sel kentang itu menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi di larutan di luar kentang. Nah, hal ini disebabkan karena proses osmosis itu adalah perpindahan molekul cair dari konsentrasi yang lebih rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Lanjut, cup yang ketiga atau cup C, di situ terdapat larutan garam 10%. Nah, hasil akhir dari kentang itu terlihat tidak berbeda jauh dari cup B, tetapi pada cup C ini kentangnya itu lebih menyusut, lebih keriput, dan lebih kecil lagi. Nah, hal ini karena proses keluar air dari sel kentang itu terjadi dengan cepat. Karena larutan garamnya kan tadi lebih besar, yaitu 10%. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa osmosis itu adalah perpindahan dari konsentrasi yang lebih rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi. Bagian osmosis itu kan gelas yang B atau larutan 5%, kenapa kentangnya masih terasa cukup keras? Baik, izin menjawab pertanyaan Gulam. Jika memang pada kelompok Gulam itu kentang pada larutan 5% itu masih terasa keras karena larutan 5% itu belum terlalu hipertonik. Jadi pada larutan itu kentangnya masih keras, bisa juga karena kondisi kentangnya itu bisa karena ketebalan atau dari kesegarannya. Dan juga waktu ketika kamu merendam kentang itu ke dalam larutan garam 5% itu. Nah, jadi hal itu ketika larutan garam 5% itu tidak secepat larutan garam 10%. Proses keluar air itu dari dalam sel kentangnya. Apakah sudah menjawab? Sudah. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya. Ya, silakan. Nanti dari kelompok Aniati. 2 izin bertanya. Saat mengamati osmosis pada garam 10%, mengapa kentangnya itu bisa mengambang? Dan pada menit 5 Menit ke 5 menit sampai seterusnya itu bisa tenggelam. tenggelam. Oke. Itu pada larutan garam 10%. Pada larutan garam 10% ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses keluarnya air dari dalam sel kentang itu kan terjadi secara cepat ya. Nah, berarti hal itu menyebabkan proses penurunan massa jenis kentang, sehingga menyebabkan kentang itu menjadi lebih ringan. Nah, hal ini yang menjadikan kentang itu bisa mengapung di menit-menit awal. Nah, ketika di 5 menit sampai 10 menit tadi, kentang itu akan kembali tenggelam seperti kentang-kentang yang lain. Seperti itu. Jadi ada penurunan massa jenis ketika kentang itu dicelupkan ke larutan garam 10% karena terjadi pengeluaran air secara cepat. Ditutup untuk kelompok ini. Sekian presentasi dari kami sebagai perwakilan kelompok 5. Apabila banyak kekeliruan, kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Mas bersama-sama. Baik. Di awal tadi Pak Guru menjelaskan bahwa salah satu organel sel, yaitu namanya adalah membran sel, fungsinya adalah untuk transportasi zat antara keluar dan juga masuk. Nah, transportasi zat tersebut nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu, nah di sini
ada transfer pasif dan juga transfer aktif. Apa bedanya di keduanya? Perhatikan. Untuk transfer pasif yaitu sebuah transportasi tanpa menggunakan energi. Jadi nanti kalau ada apa sih transfer pasif? Yaitu transportasi yang tidak menggunakan energi. Jadi energinya itu kosong. Jadi di dalam sel itu kan ada penghasil energi. Nah, pada saat yang pasif ini tidak menggunakan energi sama sekali. Contohnya yang kalian praktikumkan atau percobaan tadi ada difusi dan osmosis. Namanya difusi adalah proses pergerakan zat. Ingat, yang bergerak adalah zatnya. Apa itu zat? Satu, bisa berupa cairan, bisa padat, bisa gas. Jadi ada 3 yang namanya zat. Jadi kalau yang namanya difusi itu adalah yang berpindah adalah zatnya, bukan hanya cairannya saja. Berpindah dari konsentrasi yang tinggi. Ingat, ini sering tertukar antara pengertian difusi dan osmosis. Jadi yang bergerak adalah zatnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah sampai mencapai tahap keseimbangan. Sekarang yang osmosis. Nah, perhatikan. Lewatnya zat pelarut. Apa itu zat pelarut? Air. Nanti ada 2 ya. Zat pelarut dan zat terlarut. Kalau kata-katanya adalah zat pelarut berarti air atau zat yang bisa melarutkan, itu namanya zat pelarut. Akibat perbedaan tekanan osmosis melalui, nah ini perbedaannya melalui membran selektif permeable. Dari konsentrasi zat terlarut yang rendah, nah ini, kalau tadi difusi apa? Tinggi dulu ya, tinggi dulu. Jadi kuncinya kalau difusi tinggi dulu baru ke rendah. Tapi kalau osmosis, zat terlarut yang rendah atau hipotonis ke konsentrasi zat terlarut yang tinggi atau hipertonik. Nah, terakhir, hal apa yang kalian dapatkan dalam praktikum ini? Ataukah ada hal yang baru? Ataukah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang ada di dalam tubuh kita? Kita analogikan membran sel itu adalah sebuah border di antara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Apakah itu bebas keluar masuk? Tidak. Ada mekanisme di dalamnya. Ada cara untuk masuk dan keluarnya. Sama dengan tubuh kita, selnya. Tidak sembarangan zat itu masuk ke dalam sel. Ya, jadi kalau zat asing sedemikian rupa itu pasti akan ditolak untuk masuk. Sama seperti yang ada di dalam sel kita. Ya, tadi melalui membran semi permeable. Contohnya seperti itu. Ya, baik. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini, ada tes yang akan kalian kerjakan melalui quizzes ya. Silahkan tulis di Google, kemudian klik quizzes, kemudian nanti masukkan kodenya. Ya, ini silahkan masukkan kodenya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Yang menang juara 1 adalah Elvian, juara 2 Yusuf, dan ketiga Wira Fadila. Baik. Yusuf, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas transfer aktif. Transfer pasifnya sudah, besok kita akan membahas transfer pasif. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.